Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Sulianti Sanam, NIM 1703030155, kelas C semester 8, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas buku kedua tentang konsep orang sebagai sensor. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan ringkasan singkat dari literatur terkait mengenai orang sebagai sensor dan untuk mengusulkan kerangka kerja studi konseptual untuk buku ini. Berbagai penelitian telah mencoba menggunakan media sosial untuk meningkatkan situasi kesadaran berdasarkan berbagai pendekatan. Ada sebuah kemungkinan menggunakan media sosial untuk mengisi kesenjangan indikator pemulihan yang ada dengannya ketepatan waktu dan variasi. Menurut pengetahuan terbaik penulis, ada kekurangan penelitian ke dalam bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menganalisis dan mengukur pemulihan komunitas. Meskipun mendeteksi insiden dan kesadaran situasi selama dan segera setelahnya bencana adalah tugas penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian lebih lanjut. Kata studi ini adalah potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan data media sosial untuk mengetahui dampaknya aktivitas pemulihan masyarakat untuk mendapatkan kembali rutinitas normalnya. Sudut pandang utama adalah studi saat ini orang sebagai sensor, pendekatan dalam konteks penelitian terkait bencana. Diperkenalkan pekerjaan nyata tentang penanggulangan bencana dan media sosial dengan fokus pada pendekatan orang sebagai sensor yang telah disediakan. Latar belakang orang sebagai sensor, sejarah singkat penanggulangan bencana dan warga partisipasi. Di Amerika Serikat, penelitian manajemen bencana awalnya berkembang selama Perang Dingin, ketika merencanakan perang nuklir dan pembangunan tempat perlindungan bom didorong. Dan kemudian setelah ancaman perang nuklir surut, fokus penelitian secara bertahap pindah ke bagaimana menanggapi bencana alam. Meskipun penanggulangan bencana dimulai dengan pendekatan pramiliter dan dari atas ke bawah dimulai sebagai sensor untuk fokus pada pendekatan berbasis komunitas dan berbasis kolaborasi yang beragam jenis aktor termasuk warga negara yang terlibat. Sekitar tahun 1980-an, pemerintah mulai membuat rencana pemulihan berdasarkan pendapat warga, dan keterlibatan warga dalam upaya pemulihan mulai mendapat perhatian lebih dengan tujuan membantu masyarakat yang terkena dampak pulih dengan lebih efisien dan efektif. Sebuah komunitas dapat berperan sebagai peserta aktif daripada korban yang tidak berdaya. Orang lokal dapat menentukan tujuan, kendali sumber daya, dan inisiatif pembangunan kembali langsung dengan ekonomi dan sosial jangka panjang manfaat. Selanjutnya, penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi selama ASTAR telah menyebabkan lebih banyak keterlibatan warga dalam tanggap bencana. Terutama sejak itu smartphone dan media sosial menjadi populer. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, pengorganisasian diri yang ada, improvisasi pencarian informasi dan inovasi perilaku oleh anggota masyarakat, khususnya media sosial punya berevolusi menjadi interaktif, kolaboratif, percakapan dan berbasis komunitas untuk komunikasi krisis. Saat bencana, warga mulai untuk menciptakan komunitas di dunia maya. Media sosial menghadirkan cara baru untuk mengeksplorasi komunikasi yang terdesentralisasi selama bencana dan bagaimana kehidupan sosial yang dapat dijalankan dengan cara yang baru atau hibrida. Pendekatan orang sebagai sensor dalam konteks bencana. Memperoleh dan mengelola informasi tentang situasi terkait bencana sangat penting masalah selama bencana untuk setiap aktor terkait.
terutama individu yang terkena dampak oleh bencana. Ini karena bencana selalu melibatkan ketidakpastian dan kebutuhan yang sangat besar pengambilan keputusan berkelanjutan secara tepat waktu. Untuk tujuan ini, konten berharga tertentu dihasilkan oleh berbagai aktor di media sosial selama bencana, menurut Laituri dan Kondeksi 2008. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 dan badai Katrina tahun 2005 mengungkap usai komunitas tanggap bencana online. Sebagai contoh, orang menciptakan pertukaran informasi interaksi saat mencari anggota keluarga dan dalam mengidentifikasi tempat penampungan. Media sosial memfasilitasi berbagai pengetahuan dengan meningkatkan penggunaan kembali pengetahuan dan dengan menghilangkan ketergantungan pada struktur penghubung formal yang digunakan sebelumnya untuk berbagai pengetahuan antara agensi dan yang berbeda. Kalangan peneliti dan praktisi, pentingnya masuk dunia maya komunitas dan pengetahuan yang bersumber dari individu telah menjadi esensial sejak gempa Haiti tahun 2010 dan gempa bumi dan tsunami besar Jerman Timur tahun 2011. Apalagi pada saat badai Sandy pada tahun 2012. Menggunakan media sosial telah menjadi bagian penting dan tangga bencana karena semakin populernya media sosial seperti Twitter dan Facebook sebagai serta ketersediaan informasi yang diposting oleh individu. Karena memperoleh informasi variabel selama situasi bencana kritis saat itu sangat penting untuk operasi bantuan dan mencegah kerugian lebih lanjut dan dapat menjadi pengguna media sosial. Orang sebagai sensor atau sensor manusia ini karena situasi bencana melibatkan orang yang mengumpulkan informasi untuk membantu proses pemulihan dan memposting informasi ini diseminasi luas di luar dari saluran tradisional tanggap darurat yang sudah mapan. Begitu pula dengan menunjukkan bahwa teknologi baru harus digunakan untuk menginvestasikan kembali sistem masyarakat dalam kerangka umpan balik, yaitu pertama-tama mendeteksi situasi, kemudian menggabungkan observasi ini dengan modal permintaan dan reaksi dinamis, dan terakhir yang menggunakan prediksi yang dihasilkan untuk menyesuaikan sistem dengan permintaan yang dibuat dari mereka. Potensi penggunaan pendekatan orang sebagai sensor pemulihan bencana. Pasalnya, penelitian ini berfokus pada orang sebagai sensor. Dengan data media sosial untuk mendeteksi kegiatan pemulihan adalah adalah media sosial yang berpotensi menjadi pelengkap teknik tradisional kesadaran situasional seperti yang diperkenalkan di SHAP. Banyak indikator pemulihan seperti mengamati perubahan populasi dan konsumsi dan melakukan survei kuesioner telah diusulkan dan dilaksanakan. Namun indikator pemulihan yang ada ini hanya tersedia tahunan atau bulanan, dan di sana adalah jeda waktu yang cukup lama sebelum indikator ini dipublikasikan. Misalnya bulan ini data akan dipublikasikan beberapa bulan kemudian. Selain itu, beberapa peneliti berpendapat demikian data media sosial memiliki kemungkinan untuk meliputi suara-suara yang tidak dapat diliput statistik resmi dan survei kuesioner. Jadi menemukan kesembuhan proksi di media sosial yang dapat diamati secara real time dapat menjadi pelengkap cara tradisional untuk mendapatkan gambaran besar dan menilai pemulihan komunitas. Strategi pertama, karya terkait dicari dengan istilah kunci seperti di Astre, Badai, Topan, media sosial, Facebook, dan Twitter. Di antara artikel diidentifikasi melalui istilah kunci, penulis memilih hanya terkait dengan tujuan dari penelitian ini. Karena studi saat ini berfokus terutama pada orang sebagai sensor pendekatan, penulis tidak berkonsentrasi pada peran media massa dan interaksi hubungan antara media tradisional dan media sosial. Selain itu, dalam penelitian ini juga penulis mengeksplorasi
literatur yang meneliti bencana buatan manusia dan alam karena meskipun kedua jenis bencana tersebut memiliki ciri khasnya sendiri, banyak penelitian yang membahas keduanya bencana buatan manusia, misalnya pemboman Marathon di Boston, dan bencana alam misalnya badai Sandy pada tahun 2012 sebagai kasus dalam satu penelitian pada waktu yang bersamaan. Secara total 70 studi dipilih. Dua perspektif untuk memilih literatur yang relevan dipilih oleh penulis, yaitu satu pendekatan yang menggunakan data media sosial untuk situasi bencana kesadaran, dan kedua pendekatan yang menargetkan fase bencana lokal dan non-lokal ke bencana. Studi yang telah mengenali pola komunikasi yang berbeda di media sosial antara penduduk lokal dan non-lokal penduduk setempat selama bencana. Starbit 2012 berpendapat itu konten media sosial yang dibagikan oleh warga lokal di daerah yang tertimpa bencana dapat memberikan informasi unik dan penting untuk merespon darurat. Perencanaan acara, orang-orang dirusak oleh bencana, jurnalis dan relawan digital. Kogan 2015 dan Starbit dan Palin 2010 menemukan bahwa pengguna Twitter secara umum lebih cenderung tweet akun orang lokal untuk acara darurat. Bicha et al. 2017 diselidiki representasi imajiner dari bencana melalui gambaran yang dibagikan di Twitter, dan ditemukan bahwa penduduk setempat lebih fokus pada detail bisnis dari respons dan kerusakan yang mereka alami kota, sementara populasi non-lokal fokus pada gambar yang menderita. Sekian dari saya, terima kasih.